Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin dan kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin artinya adalah taman-taman orang-orang yang soleh, min kalami sayyidil mursalin, dari ucapan pemimpin para rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin di sini adalah Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damashqi, dan juga kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin pengarang yaitu Muhammad Ali Mauzah, dan juga kitab syarahnya kitab Riyadhus Shalihin di sini adalah pengarangnya, kitab syarahnya adalah dua, yaitu Muhammad Awwamah terbitan Beirut. Kitab Riyadhus Shalihin, kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin juz 2 yaitu tentang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah halaman 408, mulai dari halaman 486, juz 2 tentang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Da'awati, kitab yang menerangkan beberapa doa. Babu fadli du'ai, ai hadza fadlu du'ai, ini adalah bab tentang keutamaan berdoa. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa bagimu. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 66. Allah berfirman, berdoalah kamu pada Tuhanmu dengan rasa DP dan rasa takut kepada Allah, kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia Tuhanmu adalah tidak senang pada orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah, surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165 tentang berdoa. Apabila seorang hamba-hambaku minta kepadaku, sesungguhnya aku adalah zat yang sangat dekat, dan aku akan mengabulkan dakwanya orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian pada surat An-Naml ayat 62 disebutkan, amma yujibul muttara idza da'u wa yakshifus su'a. Al-ayat. Adakah orang yang dikabulkan, orang terpaksa dikabulkan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membuka dan Allah akan menyingkirkan Allah akan menyingkirkan keburukannya. Ini adalah surat An-Naml ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anuman bin Bashir radhiyallahu anhu maka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Hadis yang sahih nomor 1465 yang sumbernya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, doa adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa sama dengan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1466. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakhibbu al-jawami'a minad du'ai wa yatuma siwa dzalika. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Isnadin jayyidin. Hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang doa-doa menjadi doa kumpulan
Adu'a al-wajizu alladhi yajma'u baina khairid dunya wal akhirah. Yang disebut dengan doa kumpulan adalah doa yang meliputi, atau doa kumpulan adalah doa yang meliputi kebaikan mencukupkan, wajiz, doa yang mencukupkan kebaikan dunia dan di akhir, dan kebaikan akhirat. Faqad waradat hadzal adiyatu fil Qur'an al-Karim wa fi da'watin nabi. Dan doa-doa ini terdapat pada Al-Qur'an Al-Qur'an yang sangat mulia, dan di doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang menjadi doa yang mengumpulkan kebaikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah doa yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana aksaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas berkata, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yaitu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini barokah dunia dan barokah akhirat. Ya, ini maksudnya doa sapu jagat, bahasa Jawanya namanya doa sapu jagat, doa kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan kita diselamatkan dari adab neraka, siksa neraka. Zada Muslimun fi riwayatihi qala wa kana Anasun idza arada ayadu bi da'watin da'a biha wa idza arada ayadu bi du'ain da'a biha fihi. Imam Muslim menambahkan di dalam riwayatnya Imam Muslim berkata, sahabat Anas, apabila ia berdoa dengan suatu doa, maka ia selalu berdoa dengan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang memang selalu sahabat Anas bin Malik selalu berdoa seperti ini. Dan apabila ia menginginkan, maka Anas pun juga berdoa yang seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga memang sahabat Anas melakukan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi yang benar ini Allahumma atina, bukan Rabbana atina, ya Rabbana, ya Rabbana. Itu memanglah umum diucapkan, tapi sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena ya huruf nida, panggilan ya, itu adalah makhluk. Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu khaliq. Ya aslinya maknanya sama, artinya sama. Cuma penggunaannya secara bahasa linguistik, ini yang benar adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma memang bahasa itu Rabbana atina itu sudah dipakai oleh umum. Cuma dalam konteks ilmu ketauhidan dan ilmu bahasa, kalau konteks ilmu tauhid, Allah itu adalah bukan dipanggil, karena Allah bukan makhluk. Allah adalah khaliq, tidak boleh menggunakan panggilan ya. Panggilan ya itu kemudian diganti dengan Allahumma. Jadi aslinya ya Allahu, karena ya itu panggilan huruf nida, karena Allah adalah bukan makhluk, Allah adalah khaliq, maka ya-nya dibuang, diganti dengan mim, dikasih tasdid Allahumma. Wa aksarallahumma fi ta'widi wa syadda yallahumma fi qoridi. Di Nadam Alfiyah, ya, bab huruf nida, wa aksarullahu, bab huruf nida huruf panggilan, wa aksarallahumma fi ta'widi wa syadda yallahumma fi qoridi. Jadi di situ yang paling benar Allahumma atina. Itu yang paling benar, dan ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah
hadis yang sumbernya dari Anas. Doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah Allahumma, bukan ya Rabbana enggak, tapi Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an hadis nomor 1468. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslimun. Al-ghina al-kafu anil muharramati wal ghina anil khalaiqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma. Rasulullah berdoa juga Allahumma, bukan ya Rabbana. Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana, itu juga boleh, tapi lebih bagus lagi ya Rabbana diganti Allahumma. Ya Allah diganti Allahumma. Ya Allah, Allahumma. Ya Allah, moga-moga. Ya asalnya juga sama. Allahumma juga ya Allah juga Allahumma. Cuma dalam penggunaannya memang kita ini mau yang lebih tepat, lebih benar adalah Allahumma. Seperti doa Rasulullah ini yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud, Allahumma. Ya Allah, sesungguhnya terjemah juga sama aslinya. Allahumma ya Allah, doa pakainya Allahumma, tapi terjemahnya juga ya Allah juga Allahumma juga ya Allah juga Allahumma juga ya Allah juga Allahumma. Tapi penggunaannya yang paling tepat Allahumma daripada menggunakan ya Allah. Tapi terjemahnya dalam konteks bahasa Indonesia itu ya Allah, cuma dalam bahasa Arabnya Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu petunjuk. Allahumma ini as'alukal huda, ya Allah aku minta kepadamu petunjuk. Wa tuqa, dan aku minta kepadamu ya Allah takut kepadamu, takwa. Wal afafa, dan kami atau saya minta kepadamu ya Allah terjaga dari keharaman dan cukup dari para makhluk. Wal ghina, dan juga yaitu juga mampu menahan dari keharaman. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, minta kepadamu takwa, dan minta kepadamu yaitu terjaga, dan juga minta kamu bisa menahan dari keharaman. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1469. Wa an Thariq bin Asyam radhiyallahu anhu qala kana rajulu idza aslama allamu nabiyyu as-salata summa amaru ayatu wa biha ulail kalimati Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu Muslimun. Hadis yang sumbernya dari Thariq bin Asyam radhiyallahu anhu. Thariq bin Asyam berkata, seseorang apabila ia masuk Islam maka diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan sholat. Kemudian waktu yang lain Rasulullah mengajarkan seseorang dengan doa-doa seperti ini. Allahumma, ya Allah ampunilah kepadaku. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah ampunilah kepadaku dan kasihanilah aku, dan berilah petunjuk kepadaku, dan berilah keselamatan kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa Rasulullah SAW diajarkan oleh seorang yang telah masuk Islam, sudah masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayatin lahu min an tariqin annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau rajulun faqala ya Rasulullah kaifa. Kalau Rasulullah ya Rasulullah, karena Rasulullah adalah panggilan, yang dipanggil adalah Rasulullah. Kalau Allah bukan dipanggil, karena Allah adalah nida. Kita yang memanggil, bahasa kita yang bukan memanggil tapi meminta. Kalau memanggil berarti kita memanggil kepada orang lain. Sahabat memanggil kepada Rasulullah ya Rasulullah, karena sahabat juga makhluk, Rasulullah juga makhluk. Tapi kita berdoa kepada Allah, bukan memanggil kepada Allah tapi meminta kepada Allah. Jadi kalau bahasa meminta kepada Allah bukan ya Allah, bukan, tapi Allahumma.
Ya Rasulullah, kaifa aqulu khina as'alu bi rabbi? Qala qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratika. Di dalam suatu riwayat yang miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari Tariq, sesungguhnya Tariq mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, seorang sahabat ini. Nabi didatangi seorang laki-laki, seorang sahabat. Kemudian seorang sahabat kemudian bertanya, "Hai Rasul, Rasulullah, bagaimana aku mengucapkan ketika aku minta pada Tuhanku, hai Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Ucapkanlah Allahumma ighfirli." Ya Allah ampunilah kepadaku, bukan ya Allahu ighfirli, bukan, tapi Allahumma ighfirli. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dan sesuai dengan tata bahasa Arab, bukan ya Allah ighfirli. Ya Allahumma ya Allahu ighfirli, tapi Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunilah kepadaku, warhamni ya Allah kasihanilah kepadaku, wa'afini dan selamatkanlah kepadaku ya Allah, warzuqni dan berilah rezeki kepadaku ya Allah, berilah rezeki kepadaku, karena hal tersebut adalah mengumpulkan kebaikan dunia, mengumpulkan bagimu yaitu duniamu dan akhiratmu. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ini adalah doa Rasulullah SAW yang diberikan kepada seseorang yang bertanya tentang kebaikan, yaitu pertanyaan tentang cara berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1470. An Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulubi syarrif qulubana ala taatika. Rawahu Muslimun. Hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Allah yang membalikkan beberapa hati, balikkanlah hati-hati kami untuk bisa taat kepadamu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala taatika. Ya Allah, zat yang membalikkan beberapa hati, balikkanlah hati-hati kami untuk bisa taat kepadamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muwajjihuha wa mughayyiruha. Membalikkan hati maksudnya di mana? Di sini kitab syarah disebutkan muwajjihuha wa mughayyiruha, yaitu hati yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang hanya tujuannya adalah berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, zat yang merubah hati-hati, membalikkan atau merubah hati-hati, rubahkanlah hati-hati kami untuk bisa taat kepadamu. Terjemahnya seperti itu. Hai zat yang merubah beberapa hati, rubahlah hati-hati kamu untuk bisa taat kepadamu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin qala Sufyanu asyukku ani zittu wahidan minha. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, mintalah perlindungan kamu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari susahnya atau dari beratnya bala, jahdil bala. Di sini pada kitab syarah disebutkan al-masyaqqatu al-wadangku, dari beratnya bala, wadarkis syiqai saklul mas'uliyati wa tabaati, yaitu beratnya urusan. Ya, kita mempunyai urusan yang berat, maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil balai wa darkis syiqai. Ya Allah, selamatkanlah kami kami berlindung dengan pertolonganmu dari urusan yang berat, wasu'il qada'i, dan qada keputusanmu ya Allah yang buruk, wasyamatatil a'da, dan musuh-musuh yang
menyerang atau musuh-musuh yang sangat membenci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam satu riwayat Imam Sufyan berkata, saya ragu sesungguhnya kami adalah mendabah satu dari diantaranya. Saya ragu. Jadi satu riwayat Imam Sufyan berkata, saya ragu. Asyukku berarti Imam Sufyan berkata, saya ragu sesungguhnya aku menambah satu dari doa tersebut. Allahumma inni a'udzu billahi min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Kita semua yang mendapat bala, mendapat bencana, mendapatkan urusan yang berat, qada yang kurang menguntungkan, mendapatkan musuh, maka doalah ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzu billahi min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wasyamatatil a'da'i. Ya Allah, aku berlindung dengan pertolongan-Mu ya Allah, dengan bala yang berat, dengan urusan yang sangat berat, dengan qada yang buruk, dan dengan musuh-musuh yang menyerang. Nah, ini kita semua supaya selamat dari suatu keburukan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian nomor hadis 1472, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati fiha ma'adi wa jalil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa jalil mauta rahatan li min kulli syarrin rawahu Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah berdoa, ya Allah, baguskanlah aku di dalam agamaku, di mana agamaku adalah terjaganya urusanku, yaitu agama yang baik, yaitu menjadi melaksanakan agama yang baik. Dan baguskanlah kepadaku dalam duniaku, di mana duniaku adalah kami hidup di dunia, dan baguskanlah atau berilah keberkahan pada akhiratku, di mana akhiratku ada tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan setiap kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian adalah suatu yang nikmat, istirahat bagiku dari setiap keburukan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita ini berarti di sini hadis Rasulullah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan untuk agama kita, kebaikan untuk dunia kita, untuk kehidupan kita, kebaikan untuk akhirat kita, dan jadikan dunia sebagai setiap kehidupan yang pada dunia kita ini adalah menjadi tambahan atau bonus kebaikan. Kita mampu memberikan bonus ibadah, kita melaksanakan bonus sholat sunat, kemudian sedekah kita melaksanakan bonus, kemudian kerja kita melaksanakan bonus, dan seterusnya. Setiap kebaikan kebahagiaan menjadi kelebihan, ziyadah kelebihan. Di dalam kehidupan ada kelebihan, setiap yang kita kerjakan ada kelebihan, keutamaan, kelebihan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga meninggal itu adalah rohah, istirahat atau kenikmatan, dan dijauhkan dari keburukan. Meninggal dalam keadaan nikmat, dalam kubur raudhah min riyadil jinan, taman surga dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu melaksanakan kebaikan, maka kelak kita di dunia, di akhirat nanti kita akan menjadikan kehidupan yang nikmat. Alam kubur yang jembar, alam kubur yang padang, alam kubur yang lapang, alam kubur yang nikmat, alam kubur yang menjadi raudhah, menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa di surga itu adalah kelihatannya adalah kita ini adalah sudah diletakkan di bumi, dipendam, disemayamkan, diletakkan di bumi. Tapi hakikatnya yang berada di
dalam bumi itu adalah jasadnya, ruhnya bukan mati, ruhnya masih hidup. Jadi yang namanya meninggal itu adalah bukan terus meninggal, ruhnya meninggal, kemudian jasadnya meninggal, ruhnya meninggal, tidak. Tapi yang namanya meninggal itu hanya ruhnya saja yang mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa berdaya. Tapi hakikatnya jasadnya jasadnya yang tidak bisa bergerak, yang mati, yang tidak bisa apa-apa. Tapi yang namanya ruh itu adalah hidup. Roh adalah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal kita masing-masing. Amal kita yang baik, maka roh kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang buruk, maka amal kita digantungkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan di antara bumi. Orang yang punya hutang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka ruhnya gentayangan. Hidup di langit tidak diterima oleh Allah, rohnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gentayangan. Maka orang tua, saudara, famili, kerabat dan seterusnya, jika memang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka segera lunasi urusan hakul adami, hutang perjanjian, punya hutang ini segera lunasi agar roh yang ada di alam kubur saudara kita supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak punya urusan hutang dengan hakul adami, sesama hakul adam, tidak punya urusan dengan hakul adam. Maka wajib membayar hutang itu adalah hukumnya wajib, tidak sunat. Kenapa wajib? Ya karena orang yang menghutangi belum ikhlas, tidak ikhlas. Sekecil apapun atau sebesar apapun namanya hutang, orang tidak akan ikhlas. Kalau ikhlas maka ia menyatakan, saya ikhlaskan hutang saya ya 10 juta saya ikhlaskan. Tidak ada orang yang mengikhlaskan hutang, tidak ada, kecuali memang pasti kecuali memang benar-benar ikhlas dengan dasar memang punya kelebihan harta, kelebihan itu ya mengikhlaskan dengan dasar membantu, dengan dasar cinta membantu, cinta saudara dan seterusnya, itu ikhlas. Tapi kalau memang kalau namanya hutang itu ya memang ya hutang. Jadi urusan Allah itu mudah karena Allah itu maha toleransi. Tapi urusan manusia itu berat karena manusia punya rasa, yaitu iman medit. Menungso itu duweni sifat medit. Setiap manusia punya sifat medit, di mana ada harta yang ada kepada orang lain, maka untuk mengikhlaskan itu berat karena manusia punya rasa medit, pelit, medit, bakhil. Untuk ikhlas saja berat, apalagi menyangkut harta itu berat. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita semua ini dalam kesulitan, berdoa seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Doa ini adalah doa yang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kitab muttafaqun alaih. Demikian mengaji kitab Riyadhus Shalihin Shahifah 488. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.